Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian. Ibadah raya di pagi hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan karyanya tidak pernah meninggalkan buah di dalam tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pengantar firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 4, Lukas pasal 6 ayat 38, yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin, amin, amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang makasih, kami percaya bahwa rahmat-Mu menyertai kami dan berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam syukur, sukacita kepadamu. Jikalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, adalah hal yang sangat menarik buat kami, karena Tuhan menyapa kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu melalui firman Tuhan yang Engkau taburkan buat kami. Kiranya firman Tuhan ini semakin hari semakin menggoyahkan kami, sehingga kami boleh melakukan yang benar di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kebenaran itu juga memberi rasa keadilan buat orang lain di dalam kehidupan kami, ketika kami mewartakan kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku akan mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagia setiap orang yang membaca firman-Nya serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kisah yang saya beri judul hari ini, gula merah 1 kilo. Alkisah ada seorang miskin yang menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota. Istrinya membuat gula merah itu dalam bentuk yang bulat dan beratnya kira-kira 1 kilo. Dia selalu menjual gula merah itu ke salah satu toko langganannya yang membeli kebutuhan harian mereka untuk sekedar hidup dan makan mereka, karena mereka orang yang miskin. Suatu ketika pemilik toko ini curiga terhadap gula merah ini dan kemudian ia menimbangnya. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, berat gula merah itu tidak sampai 1 kilo. Beratnya hanya 900 gram. Tangannya gemetar si penjual ini dan dadanya ingin sekali meledak. Jadi selama ini dia membohongiku. Berapa banyak kerugian yang aku alami. Memang dia adalah penipu, kata si pemilik toko ini dalam hatinya yang marah. Hari itu lelaki miskin ini datang membawa gula merahnya seperti biasanya. Disitulah penjual yang memiliki toko ikut menyemprot dengan sangat keras. Hai, kamu ternyata telah menipu aku. Kamu bilang gula merah ini 1 kilo, ternyata hanya 900 gram. Berarti engkau menipu aku selama ini. Sudah bertahun-tahun engkau melakukan di tokoku ini. Lelaki miskin ini menundukkan kepala. Dia kaget dan tentunya dia sedih, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi kemudian ia berkata kepada si penjual ini, Bapak, kami itu miskin. Kami tidak punya timbangan di rumah kami. Kami selalu memberi beras di toko Bapak
saat setiap kami datang sebanyak 1 kilogram. Beras itulah yang kami pakai untuk menimbang gula Jawa atau gula merah yang selama ini Bapak beli dari kami. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tentu Bapak Ibu mengerti apa maksud dari ilustrasi ini. Ternyata gula merah yang dijual oleh orang miskin ini beratnya sama dengan beras yang ditimbang di toko penjual bahan pokok itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita paham bahwa ketika orang menunjuk orang lain, ternyata orang itu mengaca dari kita. Tentu hidup kita pun demikian. Kadang kita tidak sadar bahwa orang sebetulnya mengaca dari kita, mencontoh dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan itu dia lakukan selama berhari-hari, bertahun-tahun. Bisa juga anak kita pun melakukan hal yang sama. Mereka mencontoh kita di dalam hidup kita sebagai orang tua. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, anak-anak mencontoh kita. Sehingga orang sering mengatakan anak adalah potret dari orang tuanya. Meskipun kita sadar bahwa perjumpaan kita dengan orang tua atau kita dengan anak kita itu hanya sekian persen dari 24 jam. Tetapi kita sadar, itulah yang seringkali anak lakukan, melihat orang tuanya adalah potret dirinya. Jadi ketika kita salah melakukan, salah memberi contoh, tentu kita sadar bahwa ternyata apa yang kita tularkan adalah sesuatu yang salah di dalam hidup anak kita. Jadi kita harus mulai belajar hari ini supaya kita menjadi orang tua yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 7 adalah rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Itu diawali dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 bagian yang terakhir. Itu adalah kisah-kisah yang menunjukkan atau pengajaran-pengajaran yang menunjukkan nilai etik, moral, dan spiritual di dalam hidup kita. Di situ kita tahu siapakah pendengar dari kisah itu. Kita bisa membaca di dalam Matius pasal 4 pada bagian yang terakhir ayat 23 sampai dengan 25. Kita tahu bahwa mereka yang hadir di dalam khotbah di atas bukit adalah orang-orang Yerusalem, orang-orang Galilea, orang-orang Yudea, orang-orang Dekapolis, orang-orang di seberang sungai Yordan. Dan orang-orang itu memang mayoritas Yahudi, tetapi ada juga orang-orang yang lain. Mereka ada dari suku Yunani, yaitu mereka yang tinggal di Dekapolis, atau orang dari seberang sungai Yordan. Diduga adalah juga orang-orang Samaria yang hidup dan bergabung dengan orang-orang Yahudi dalam hidup keseharian. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus adalah satu pengajaran yang universal yang dapat dipahami oleh semua orang pada waktu itu. Sehingga kita bisa memahami di masa sekarang pun, karena etika yang Tuhan Yesus sampaikan, pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan hampir mirip dalam kehidupan kita sekarang. Tuhan Yesus menunjukkan betapa mudahnya orang mencela orang lain, menghakimi orang lain. Itu satu kebiasaan yang sering terjadi di masa itu, yang menjurus pada penindasan terhadap orang lain. Tentu hal itu tidak kita harapkan. Tuhan Yesus tentu juga tidak senang pada waktu itu. Sementara kita melihat kesalahan orang lain, kita tidak berani dan tidak mampu melihat diri kita sendiri, atau bahkan kita enggan melihat kesalahan diri kita sendiri, sehingga kita tidak berlaku tidak adil kepada orang lain. Contoh sederhana yang bisa kita lihat
di dalam kehidupan masa lampau adalah kisah ketika Tuhan Yesus membersihkan bait suci. Apa yang kita lihat di sana? Ternyata kita melihat satu perlakuan yang bermotif ekonomi, sehingga menekan orang miskin dan memperkaya para imam-imam, mereka membentuk sistem ekonomi sendiri di dalam bait suci. Itulah yang Tuhan Yesus kritisi. Bahkan dijungkir balikkan penukar-penukar uang dan penjual-penjual ternak pada masa itu. Juga kita lihat misalnya dalam kehidupan cukai, kita juga melihat kisah Zakius ketika orang menarik cukai yang begitu dalam orang miskin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya itu sangat membuat orang miskin semakin hari semakin tertindas. Dan ukuran yang diberikan pada orang lain tidak diukurkan kepada dirinya sendiri. Orang semakin tertekan, semakin menderita oleh karena tindakan-tindakan yang seperti ini. Orang-orang kelompok seperti ini itu mudah terpengaruh oleh orang lain yang seolah-olah membela kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, pernah bertanya kepada khalayak ramai. Dia bertanya sederhana, tahukah kalian dari manakah lahirnya komunisme? Dari manakah lahirnya sosialisme? Dari mana lahirnya Marxisme? Yang selama ini di zaman Orde Baru tentunya sangat dihilangkan. Bahkan pada tahun 65 mereka hampir sebagian besar habis oleh tindakan-tindakan Orde Baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita lihat? Apa yang Soekarno katakan? Justru komunisme, sosialisme, dan Marxisme itu lahir di lorong-lorong yang sempit, di tempat-tempat yang miskin, di tempat-tempat di mana orang mengalami penindasan. Hal inilah yang harus kita cermati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hari-hari ini kita marak mendengar tentang RUU HIP. Tentunya hal itu membuat kita sedih. Mengapa? Karena maraknya itu sehingga pemerintah kemudian dalam tanda kutip membatalkan RUU ini. Tetapi satu hal yang saya kira penting, bahwa bagi kita yang paling hakiki adalah menegakkan manusia sebagai manusia dan mengangkat derajat kemiskinan menjadi orang-orang yang setara seorang dengan yang lain. Oleh karena itu dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak boleh menerapkan standar ganda bagi orang lain di dalam hidup kita. Apa itu standar ganda? Seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam firman Tuhan hari ini. Standar ganda itu apa? Kalau kita menganggap itu tidak boleh bagi orang lain, tetapi bagi kita itu boleh. Ini adalah standar ganda. Kalau kamu boleh, tapi kalau aku tidak, karena aku bukan bagian dari kelompokmu. Kamu boleh tak tindas, tapi engkau tidak boleh menindas aku. Bukankah kita juga melakukan hal yang sama dalam hidup kita seringkali? Tiliklah kita berhadapan dengan anak kita. Seringkali kita mencerca anak kita, memarahi anak kita. Demikian hebat. Karena anak kita melakukan kesalahan-kesalahan yang kita anggap kesalahan itu berat. Tetapi ketika kita melakukan, kita tidak mau menghukum diri kita sendiri atau menyalahkan diri kita sendiri dengan cara meminta maaf kepada anak kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu berarti meletakkan standar ganda dalam kehidupan rumah tangga. Itu sesungguhnya tidak boleh. Kita harus berdiri dengan jelas, berdiri dengan tegas, dengan posisi-posisi yang juga harus setara, meskipun peran kita berbeda. Mungkin peran kita bisa sebagai anak, misalnya kalau itu adalah keluarga. Mungkin peran kita adalah sebagai kepala, atau sebagai pemimpin perusahaan misalnya, atau kita sebagai karyawan. Maka hal itu harus kita lakukan, yaitu apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita tidak boleh meletakkan standar ganda.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kadangkala kita menyalahkan orang lain ketika mungkin kita menjadi pimpinan. Tapi padahal sesungguhnya ada balok di mata kita. Kita kadang tidak menyadari satu kesalahan itu muncul dari diri kita. Tapi kita tahunya bahwa orang lain berlaku salah. Padahal sesungguhnya kita melakukan hal yang lebih berat lagi. Tapi kita menyalahkan orang lain. Bahkan ada kalanya kesalahan itu kesalahan kita, dan kita menjatuhkan juga kesalahan itu buat orang lain. Dalam kasus ini tentunya kita mendengar Yesus berkata, Tuhan kita berkata, cobalah balok di matamu itu kau ambil, baru kau bisa melihat selumbar di mata saudara. Kalau itu terjadi berarti kita melakukan pemfitnahan terhadap orang lain. Bapak, Ibu dan Saudara, orang Jawa punya falsafah yang menarik. Mulat sariro hangro sowani. Artinya apa? Mengkoreksi diri sendiri sebelum kita mengkoreksi sariro orang lain. Koreksilah dirimu sendiri, tililah di hatimu yang paling dalam apa yang kau lakukan. Sikap-sikap apa di dalam dirimu yang salah, yang perlu diperbaiki, sehingga orang lain tersandung dengan kelakuanmu. Kita perlu mengkoreksinya, melihat kedalaman hati kita, sehingga ketika kita tampil sebagai pemimpin adalah sungguh-sungguh pemimpin yang patut ditiru, atau dalam bahasa yang keren kita sebut adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat dijadikan contoh, pemimpin yang dapat dijadikan suri teladan bagi orang lain. Itu berarti kita sudah mencabut balok di mata kita, dan kita pun dapat mencabut selumbar di mata saudara kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disitulah kita akan melihat kebenaran-kebenaran itu hadir di dalam keadilan-keadilan yang nampak. Kita boleh melihat kebenaran yang berkeadilan. Kebenaran itu dapat dinikmati semua orang dengan adil. Kebenaran tanpa keadilan itu adalah sewenang-wenang. Karena kita akan menindas orang lain. Tapi juga sebaliknya, keadilan tanpa kebenaran itu naif. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan di sini sangat jelas. Tuhan Yesus menegur, hai kamu orang munafik. Hal-hal orang-orang yang melakukan seperti itu sesungguhnya adalah orang yang munafik. Mengapa dikatakan munafik? Dia tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Dia tahu yang benar dan yang salah, tetapi menafikan kebenaran itu di dalam hidupnya, seolah kebenaran itu tidak berlaku pada dirinya, keadilan itu tidak berlaku kepada dirinya. Munafik itu artinya perkataan, tindakan, dan hati tidak tidak setara, tidak cocok. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, firman Tuhan hari ini sangat menolong kita untuk supaya kita belajar menjadi seorang kepala keluarga, menjadi orang tua, menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita, dengan cara melihat diri kita sendiri dan juga baru kita melihat orang lain. Ada kalanya seorang mampu menasihati kita, mengubah kita, atau mengubah orang lain. Itu bukan karena dia hebat, bukan karena dia pandai. Jadi orang lain bisa mengubah kita dan menasihati kita bukan karena dia pandai, bukan Bapak, Ibu dan Saudara, tetapi karena dia lebih dulu berubah dan lebih dulu menyadari kesalahannya, dan dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, malah kita bersama melihat Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan, kita melihat diri kita, dan dari diri kita itu kita mengalami perubahan dan dapat membagikan orang lain, dan orang lain melihat kita sebagai bagian dari sebuah suri teladan yang dapat mereka contoh dalam hidup kita. Bukan karena kita sudah diubah oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati, rahmat-Nya menyertai kita sekalian dari hari ke hari. Terpujilah namanya yang kudus. Haleluya.
Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur oleh rahmat-Mu Bapa, Engkau sudah menolong kami memahami firman-Mu. Kiranya firman yang luar biasa ini buat kami, membangun hidup kami sedemikian rupa, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang mampu mengerti tentang firman Tuhan, dan terlebih membagi firman Tuhan juga buat orang lain. Kami tidak hanya menunjuk orang lain dengan satu jari, sedangkan ketiga jari kami menunjuk diri kami, dan satu jari mengingatkan kami kepada Tuhan. Itu yang harus kami lakukan Bapa. Kami menunjuk orang lain, kami juga tahu bahwa diri kami harus berubah. Ketika kami mengharapkan orang lain berubah, maka diri kami pun lebih harus berubah. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini tumbuh dalam hidup kami, dan kami terbangun oleh firman Tuhan. Terpujilah Kristus, biarlah firman itu selalu menjadi kehidupan kami dari sehari ke sehari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama tunduk kepala kita berdoa. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami, menyertai kami dan memberkati kami. Engkau yang menyertai sepanjang hidup kami, sehingga membuat kami tetap kuat dan tabah menghadapi situasi-situasi yang sulit sekalipun. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, gereja-gereja-Mu akan menjadi pewarta-pewarta kabar baik, meskipun melalui media online, melalui WA, Instagram atau streaming, baik via Facebook ataupun YouTube. Berkatilah setiap firman yang ditaburkan Bapa, sehingga menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami semua dan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan dan menemukan Tuhan yang hadir dalam hidup mereka, meskipun dalam suasana yang sukar. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjamah kami, Tuhan akan memimpin kami, dan Tuhan akan menyertai kami. Kami berdoa juga untuk kesiapan gereja kami yang akan kami rencanakan, akan kami buka kembali pada awal bulan depan. Kami mohon pimpinan-Mu Bapa, karena kami menyadari bahwa membutuhkan dana yang besar untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Ada protokol-protokol yang harus kami lengkapi, seperti yang disyaratkan oleh pemerintah negara kami, oleh kesehatan yang juga tidak sedikit biayanya. Sertailah kami Bapa, dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membimbing kami, menyertai kami, sehingga Open Church dapat kami lakukan dengan baik.
Kami berdoa juga untuk kondisi sekitar kami Bapa, karena kami tahu bahwa ada 1-2 orang yang terjangkit. Kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing mereka. Kami mendoakan mereka akan mereka cepat sembuh dan bergaul bersama dengan keluarga di rumah. Kami serahkan semua juga kami yang ada di Kalangsi ini Bapa, kiranya Engkau menyertai kami semua, sehingga kami tetap bebas dan tidak terjangkit COVID. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan tetap kuatkan kami Bapa, dan kami dapat melakukan protokol dengan baik, dengan setia sehingga kami tidak terjangkit oleh virus ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Mampukanlah pemerintah kami Bapa untuk melayani masyarakat. Mereka dapat melakukan secara baik dan profesional di masa pandemi ini. Mereka dapat memimpin masyarakat supaya masyarakat semakin hari semakin patuh. Karena kami percaya bahwa setiap orang-orang yang dengan sukacita melakukan protokol dengan baik, maka kami yakin bahwa virus COVID-19 ini akan segera pergi dari tempat kami dan tidak menjangkiti orang-orang sekitar kami. Juga pimpinlah pemerintah kami untuk juga dapat menyalurkan bantuan-bantuan bagi mereka yang terdampak, juga memberikan pelayanan-pelayanan bagi teman-teman dan saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan membimbing pemerintah kami agar pemerintah kami dapat melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat, teman dan keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya membimbing kami semua sehingga kami tetap sehat dan kuat dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita pulang, malah kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan saudara sekalian dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.